Baik Pak Amin, kita mulai untuk kucingnya. Saya sebagai coachnya, panjenengan sebagai kucinya ya Pak ya? Atau dibalik dulu? Ya, terserah Pak Muslimin aja. Oke, baik Pak Amin. Eh, Gini Pak Amin, kita ngawali dulu untuk sesi kucing ini. Eh, saya yang akan eh, minta bantuan panjenengan untuk di kucing ya. Langsung saja ya Pak ya. Perkenalkan dulu, Mas. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin dengan kelompok saya Pak Aminarto untuk mempresentasikan atau mempraktekkan antara coach dan kuci. Dalam hal ini, saya memiliki kendala dalam proses pembelajaran, khususnya mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan yang dilaksanakan pembelajarannya di siang atau sore hari dengan kondisi siswa-siswa yang beberapa siswa itu mengantuk bahkan tiduran di belakang gitu. Jadi nanti saya minta bantuan Pak Amin untuk mengcoach saya supaya bisa menyelesaikan problematika yang sudah saya alami. Baik Pak Amin, kita langsung saja. Selamat siang Pak Amin. Selamat siang Pak Muslimin. Pak Amin. Gimana kabarnya pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Amin. Ini saya mengganggu waktunya nggak Pak Amin? Oh, tidak, dengan senang hati Pak. Kalau ada Alhamdulillah. Ini Pak Amin, saya minta waktunya panjenengan karena saya juga melihat tadi jenengan kelihatannya lo santai habis dari ngajar, terus saya melihat panjenengan tidak ada agenda yang lain, jadi saya menghampiri panjenengan karena saya ini ada yang perlu dibicarakan dengan jenengan. Ini yang pertama, ya terima kasih atas waktunya Pak Amin bisa membersamai saya. Ini ada hal yang perlu saya diskusikan dengan Pak Amin untuk mencari solusi yang saya alami ini Pak Amin. baik Pak Muslimin. Ya, kebetulan pagi ini saya agak senggang, jadi bisa berkomunikasi. Nah, sebelumnya tujuan dan permasalahan apa yang Pak Muslimin alami saat ini dalam hal pembelajaran, Pak? Oke Pak, jadi gini Pak, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa saya ini memiliki kendala yaitu pada mata pelajaran kelistrikan ini yang notabene pelajaran yang ruwet mungkin ya bagi anak-anak karena berhubungan dengan listrik tidak terlihat, itu anak-anak cenderung di belakang tiduran dan bahkan ada yang tidur ini Pak Amin. Sehingga ketika evaluasi pembelajaran di elemen atau KD yang berkaitan dengan kelistrikan tersebut, anak-anak nilainya jadi kurang memuaskan. Gini Pak Amin. Pak Muslimin sudah mengidentifikasi permasalahannya kira-kira apa itu, Pak? Penyebabnya anak-anak menjadi tidur seperti itu, Pak. Baik Pak, jadi gini Pak, untuk permasalahan-permasalahan saya sudah mengidentifikasi mulai dari anak-anaknya, termasuk minat bakat itu skolastik saya evaluasi dari awal karena bagaimanapun siswa sekarang di SMK itu kan saya nilai, saya periksa dan saya evaluasi minatnya kurang, minat di jurusan tersebut, jadi hanya sekedar anak yang penting keterima di negeri, di SMK negeri karena embel-embel gratisnya itu mungkin ya. Padahal kalau anak tersebut ada yang memang jurusannya kepenginnya di teknik komputer jaringan. Tapi karena nilainya tidak
memenuhi syarat, jadi dilempar lah katakanlah, atau diterima di jurusan yang lain, yaitu jurusan kendaraan ringan atau otomotif. Nah, dari hal itu anak-anak saya tanya, Mas, kamu aslinya pengen jurusan apa? Saya pengennya TKJ, Pak, komputer. Tapi lah saya ini nilainya tidak memenuhi syarat. Orang tua dan saya itu pengennya yang penting di negeri, jadi saya pun TKR saya ambil gitu, Pak. Itu dari minatnya dulu, Pak. Saya identifikasi. Ternyata masih ada anak yang memang tidak sesuai dengan keinginan hatinya, Pak. Oh, Yang begitu terus masalahnya. selain Ya. itu saya juga mengevaluasi kaitannya dengan minat. Yang kedua, jam pembelajarannya, Pak, memang kalau kelistrikan itu kan ngitung juga ya. Jadi butuh suasana hati yang tenang. Karena jamnya siang bahkan menjelang sore, kita kan 5 hari kerja, Pak. Jadi sampai jam setengah 4 sore. Itu karena suasananya sore. Yang kedua, yang ketiga, karena jujur kami itu masih kekurangan ada 15 kelas, Pak. Jadi kelas kami masih ada 15 kelas yang belum terpenuhi. Hal ini yang menjadikan anak-anak itu pembelajarannya baik normatif, adaptif maupun praktek itu terpaksanya ya di bengkel, Pak, dengan menggunakan seadanya. Jujur saja kami nggak menyalahkan aset yang ada, tapi memang kenyataannya anak-anak itu pembelajarannya di bengkel. Dan ini yang menyebabkan suasana jadi panas, terus gemuruh karena suara mesin dan lain sebagainya. Gitu. Baik, Pak Muslimin, dari penjelasan Pak Muslimin tadi dalam mengidentifikasi masalah sudah bisa saya tangkap. Nah, kemudian rencana Pak Muslimin ke depan apa Gitu, Pak. untuk menindaklanjuti? Rencananya saya sih yang jelas pengen anak itu ya seperti kelas yang lain. Artinya anak-anak itu antusias, belajar dengan hikmat, yang berdampak pada nilai ulangan atau evaluasi pembelajaran pun juga baik. Dari permasalahan-permasalahan itu saya gali, Pak. Baik. Kemudian dari rencana tersebut, bentuk aksi apa Pak Muslimin yang ingin lakukan setelah mengetahui perihal di atas? Coba. Baik, untuk aksi yang rencana aksinya yang akan saya terapkan, yang pertama mesti saya itu harus benar-benar berkolaborasi dengan guru yang lain. Ya, bukan hanya pihak guru, sampai dengan pimpinan atau manajemen pun, stakeholder yang ada, kepala sekolah, kurikulum, itu harus saya komunikasikan, Pak. Ya, misalnya ya, Pak ya, jadi yang tadinya minat bakatnya sebagian sudah saya gali, nanti saya akan berkomunikasi lagi dengan anak-anak dan dibantu tentunya dengan guru BP, Pak. Guru BP itu kan nanti pendekatannya lebih intens, bukan hanya di pelajaran saya saja. Coba saya tanyakan guru BP, kalau di pelajaran yang lain juga bagaimana anak tersebut. Itu kan menjadi tolak ukur tentunya ya, Pak ya. Terus itu berkaitan minat dan kaitannya dengan jadwal, Pak, yang siang atau menjelang sore hari ini juga jam-jamnya capek, Pak, apalagi kalau pagi udah istirahat, setelah istirahat sudah mengerjakan matematika, udah ada olahraga, ini juga jam-jam rawan sebetulnya kalau di siang. Untuk pelajaran saya yang banyak hitungannya kaitannya dengan listrik juga, ini pasti akan membuat anak itu menjadi ngantuk, hilang fokus lah ya. Nah, itu nanti saya tanya, sudah komunikasi juga dengan pihak kurikulum, Pak, untuk yang atur jadwal, supaya nanti jadwalnya akan disesuaikan tentunya dengan suasana yang tidak begitu capek lah, Pak. Mungkin di jam-jam sebelum duhur lah, Pak ya. Itu kaitannya dengan jadwal. Terus selanjutnya saya juga akan komunikasi lagi, tadi sudah
dengan kepala sekolah ya Pak ya, tentunya ya. Kepala sekolah itu kan top manajernya, jadi nanti kan dari situ ada solusi lagi bagaimana pengaturan jadwal, terus komunikasi dengan wali kelas tentunya. Siapa tahu wali kelas ini juga memberi peran yang aktif, karena kan mereka yang punya grup setiap saat bisa berkomunikasi dengan anak-anak yang saya ampu itu Pak. Baik, berarti aksi nyata akan dilakukan. Nah, akan dilakukan kapan itu pelaksanaannya, kira Pak Muslimin yang ingin direncanakan? Kalau permasalahan sih minggu-minggu ini Pak, itu anak-anak memang awal masuk antusiasnya kurang, beda lah dengan kelas yang lain yang saya ampu, meskipun sama pelajarannya kelistrikan, tapi dengan kelas ini beda. Saya menangkapnya beda. Hasil akhirnya juga evaluasinya beda Pak. Kondisi di kelas juga beda. Yang jelas saya pertama yang introspeksi dengan guru yang lain, saya pengen melihat cara mengampu guru yang lain supaya saya bandingkan dengan aksi saya ketika mengajar dengan metode yang tepat, tentunya medianya juga sesuai, supaya bisa membangkitkan rasa ingin tahu siswa-siswa tersebut supaya hilang rasa kantuknya dan lebih antusias dalam proses pembelajaran. Gitu. Berarti Pak Muslimin punya rencana minggu depan ini akan dilaksanakan ya Pak ya? Betul. Nah, kemudian tanggung jawab dari Pak Muslimin ke depan itu supaya tingkat anak itu lebih antusias dan berhasil, itu tanggung jawabnya seperti apa Pak Muslim? Baik Pak, yang jelas tadi saya udah komunikasi dengan guru ya Pak ya, dengan semuanya. Tapi ya tetap saya butuh waktu mungkin sekitar 2 pertemuan Pak, sekitar 2 minggu lah untuk mengevaluasi apa yang sudah saya sampaikan. Treatmentnya nanti akan saya evaluasi sekitar 2 minggu. Mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan tersebut, saya evaluasi lagi, akan merubah minat belajar anak, khususnya mata pelajaran kelistrikan kendaraan ringan, supaya hasil evaluasi pembelajarannya juga meningkat dan seperti kelas-kelas yang lain gitu Pak. Baik, berarti Pak Muslimin sudah mengerti dan paham ya permasalahan ini, dan Pak Muslimin sudah bisa mengambil solusi dan tindakan. Bagus. Nah, sekarang setelah panjang lebar berbincang dengan saya pada pagi hari ini, bagaimana perasaannya Pak Muslimin sekarang? Oh iya Pak, saya pertama terima kasih atas waktunya. Setelah saya mengutarakan apa yang menjadi problematika yang saya alami, khususnya pas mengajar untuk kelas 11 otomotif 2 ini, saya menjadi lega Pak, tenang, dan saya itu benar-benar menjadi penasaran, pengen melihat 2 minggu ke depan untuk reaksi anak-anak saya gitu Pak. Bagus Pak Muslimin. Pak Muslimin seorang yang berjiwa besar dan mempunyai cita-cita yang bagus. Semoga berhasil Pak Muslimin, dicoba dilaksanakan. Terima kasih. Baik Pak Amin, saya yang terima kasih Pak ini atas kesempatan, atas waktunya panjenengan bisa membersamai saya apa yang ada dalam benak pikiran saya sebelumnya kaitannya dengan problem masalah anak yang kurang antusias pada pembelajaran kelistrikan di kelas 11 otomotif 1 ini bisa terpecahkan Pak, sehingga saya akan menunggu 2 minggu inilah. Nanti ketika sudah 2 minggu saya sampaikan ya Pak ya,
kondisi realnya lagi ataupun hasilnya setelah 2 minggu, nanti mohon bisa ada waktunya lagi ya Pak ya, untuk 2 minggu. Baik, dengan senang hati Pak Muslimin, dengan tangan terbuka silakan. Terima kasih. Baik, baik Pak. Mohon maaf atas waktunya, silakan Bapak. eh, saya ucapkan terima kasih bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya Pak. Monggo Terima Pak. kasih Ya, Pak. dengan senang hati saya bisa berkomunikasi dengan Pak Amin ya Pak Amin ya. Sehat selalu Pak Amin. Amin. Sehat selalu, Iya, semangat Pak alhamdulillah. Muslimin. Semangat ya Pak ya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Amin ya rabbal Terima alamin. kasih Pak Amin atas waktunya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.